Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 15 akan melanjutkan pembahasan mengenai desain model software yang akan kami buat, yaitu Quran Camp. Pada video sebelumnya, kami telah memaparkan mengenai software yang akan kami kembangkan, yaitu Quran Camp. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil rancangan sistem dalam bentuk diagram UML. Diagram UML atau Modeling Language adalah sebuah bahasa pemodern standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Adapun tujuan UML yaitu yang pertama membantu dalam analisis dan desain sistem, yang kedua menjadi alat komunikasi antara tim pengembang, analis, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu menyediakan representasi visual dari sistem agar mudah dipahami. Di sini kami akan membahas 4 jenis diagram UML, yaitu yang pertama use case. Use case adalah deskripsi langkah-langkah atau aktivitas yang menjelaskan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem untuk mencapai suatu hasil yang bernilai. Yang kedua yaitu activity. Activity adalah representasi dari proses bisnis atau alur logika yang terjadi dalam sistem. Biasanya divisualisasikan dalam activity diagram. Diagram ini memperlihatkan urutan tindakan, pengambilan keputusan, dan alir data atau kontrol dari suatu langkah ke langkah berikutnya. Yang ketiga yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas dalam suatu sistem perangkat lunak. Diagram ini digunakan dalam tahap perancangan sistem untuk memahami dan merancang bagaimana objek dalam program akan saling berinteraksi. Yang keempat yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menunjukkan bagaimana objek-objek dalam sistem saling berinteraksi melalui pengiriman pesan atau message dalam urutan waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu proses atau use case. Gambar di samping yaitu use case pada Quran Camp. Yang pertama yaitu aktor. Aktor terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama pengguna atau user. Pengguna atau user adalah aktor utama yang berinteraksi dengan sistem. Pengguna umum dapat mengakses sebagian besar fitur seperti login, input ayat, ambil foto, tampilkan ayat, dan cari ayat atau surah. Kedua, admin. Admin adalah aktor yang juga memiliki hak akses untuk login atau logout. Biasanya memiliki hak akses tambahan seperti manajemen data atau sistem, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit di diagram ini. Yang kedua yaitu use case, terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama login atau logout. Aktor, pengguna, admin. Deskripsi yaitu pengguna atau admin dapat masuk dan keluar dari sistem. Login diperlukan untuk mengakses fitur lainnya. Yang kedua, input ayat atau surah. Aktor, pengguna. Deskripsi yaitu pengguna dapat mengetikkan ayat atau surah yang mereka tampilkan atau simpan ke dalam sistem. Ketiga, ambil foto ayat. Aktor, pengguna. Deskripsi yaitu fitur ini memungkinkan pengguna mengambil gambar dari ayat Al-Quran menggunakan kamera perangkat. Kemungkinan aplikasi akan melakukan OCR atau Optical Character Recognition untuk mengenali teks dari ayat atau foto. Keempat, tampilkan ayat. Aktor, pengguna. Deskripsi yaitu fitur ini menampilkan ayat atau surah yang telah diinput secara manual atau diambil melalui foto. Include, simpan ayat. Ini berarti setiap kali ayat ditampilkan, proses penyimpanan ayat juga dilakukan secara otomatis. Kelima, simpan ayat. Aktor, sistem tidak langsung diakses oleh pengguna. Deskripsi yaitu proses ini dilakukan sebagai bagian dari use case. Tampilkan ayat. Ayat yang ditampilkan akan disimpan dalam sistem, kemungkinan untuk referensi atau penggunaan di masa mendatang. Keenam, cari ayat atau surah. Aktor, pengguna. Deskripsi
yaitu pengguna dapat mencari ayat atau surah tertentu dari database aplikasi menggunakan kata kunci atau nomor surat atau ayat. Relasi khusus yaitu import simpan ayat, artinya tentukan ayat selalu akan melibatkan simpan ayat. Use case simpan ayat tidak bisa berdiri sendiri dan hanya akan terjadi jika tampilkan ayat dilakukan. Diagram ini menggambarkan bahwa Quran Camp Application adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk login atau logout, input manual atau melalui kamera, menampilkan ayat yang otomatis disimpan, mencari ayat atau surah. Dengan ini, aplikasi berfokus pada memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengarsipkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai metode input. Gambar di samping merupakan activity diagram yang menggambarkan proses login dalam sistem. Diagram ini dibagi menjadi dua streamline, yaitu peneliti adalah pengguna yang menggunakan sistem aktor manusia. Sistem adalah sistem yang merespon tindakan pengguna. Peneliti user 1 mulai proses login, ditunjukkan dengan simbol bulatan putih sebagai awal aktivitas. 2. Login, pengguna memulai proses login dengan mengakses fitur login, misalnya klik tombol login. 3. Masukkan username dan password. Pengguna memasukkan kredensial ke dalam form login sistem. 4. Menampilkan front login. Sistem menampilkan front untuk pengguna agar bisa memasukkan username dan password. 5. Validasi login. Keputusan berhasil. Sistem memverifikasi apakah username dan password yang dimasukkan benar. Jika tidak berhasil, sistem menampilkan kembali front login agar pengguna bisa mencoba lagi. Jika ia berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama beranda. 6. Masuk ke beranda. Sistem mengizinkan akses dan menampilkan halaman utama beranda kepada pengguna. Alur proses aktivitas dimulai dari sisi pengguna dan berpindah ke sistem untuk memproses permintaan login. Sistem melakukan pemeriksaan login dan menanggapi sesuai hasil autentikasi. Proses berakhir setelah pengguna berhasil masuk ke beranda atau kembali ke front login jika gagal. Gambar di samping merupakan activity diagram. Activity diagram ini menjelaskan proses input ayat atau surah dalam satu sistem dengan pembagian antara aktor manusia atau peneliti dan sistem. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah dalam diagram tersebut. Yang pertama yaitu peneliti. Langsung saja kita mulai, yaitu simbol lingkaran kosong menandai awal dari aktivitas. Menampilkan halaman input, yaitu peneliti mengakses atau membuka halaman input. Yang ketiga, memasukkan teks ayat atau nama surah, yaitu peneliti mengetikkan data berupa ayat atau nama surah ke dalam form yang disediakan. Klik tombol input, yaitu setelah data dimasukkan, peneliti menekan tombol untuk mengirim data ke sistem. Yang kedua yaitu sistem menampilkan from input, yaitu sistem menampilkan from input sebagai respons terhadap permintaan awal dari peneliti. Yang kedua yaitu validasi input. Sistem melakukan pemeriksaan validasi terhadap data yang dimasukkan, apakah sesuai format atau tidak ada kesalahan. Input disimpan. Jika validasi berhasil, data disimpan ke dalam database atau sistem penyimpanan. Selesai. Simbol lingkaran hitam menandai akhir dari proses input. Alur proses secara umum ini adalah: yang pertama, peneliti membuka halaman input; kedua, sistem menampilkan from input; ketiga, peneliti mengisi from dengan teks ayat atau nama surah; keempat, peneliti mengirimkan data dengan menekan tombol input; kelima, sistem memvalidasi data; keenam, jika valid data disimpan. Gambar di samping atau activity diagram yang menggambarkan proses pengambilan foto ayat oleh seorang peneliti menggunakan sistem yang dilengkapi teknologi OCR atau Optical Character Recognition. Diagram yang menunjukkan interaksi antar pengguna atau peneliti dan sistem.
aktor peneliti. Pertama, mulai atau simbol lingkaran kosong. Proses dimulai oleh peneliti. Yang kedua, masuk ke menu scan. Peneliti membuka atau memilih fitur pemindaian dalam aplikasi atau sistem. Ketiga, klik tombol kamera. Peneliti menekan tombol untuk mengaktifkan kamera. Keempat, ambil ayat gambar. Peneliti mengambil foto ayat yang akan diproses. Sistem. Kelima, sistem mengenali teks OCR. Sistem mendeteksi dan mengenali teks dari gambar ayat menggunakan teknologi OCR. Keenam, konversi teks hasil OCR. Teks dari gambar diubah menjadi bentuk digital atau text-based oleh sistem. Ketujuh, simpan teks ayat. Setelah konversi, sistem menyimpan teks ayat ke database atau penyimpanan. Kedelapan, selesai atau simbol lingkaran hitam menandakan akhir dari proses. Ringkasan alur proses. Pertama, peneliti membuka fitur scan dan mengambil gambar ayat. Kedua, sistem menjalankan OCR untuk mengenali teks dari gambar. Ketiga, teks hasil OCR dikonversi dan disimpan oleh sistem. Gambar di samping adalah activity diagram yang menjelaskan alur proses pencarian ayat atau surah dalam sebuah sistem dengan dua sinline. Jalur aktivitas yang mewakili peneliti dan sistem berikut adalah penjelasan tiap bagian dari diagram tersebut. Sinline 1 peneliti. 1. Mulai simbol lingkaran putih menunjukkan awal aktivitas peneliti. 2. Masuk ke menu pencarian. Peneliti mengakses fitur pencarian dalam aplikasi atau sistem. 3. Masukkan kata kunci atau ayat atau surah. Peneliti mengetikkan informasi yang ingin dicari, seperti kata kunci, nama surah, atau nomor ayat. 4. Klik tombol cari. Setelah mengisi kata kunci, peneliti menekan tombol untuk memulai pencarian. Sinline 2 sistem. 5. Sistem menampilkan hasil pencarian. Sistem memproses input dari peneliti dan menampilkan daftar hasil pencarian berdasarkan kata kunci atau ayat atau surah yang dimasukkan. 6. Pilih ayat atau surah. Peneliti memilih salah satu hasil yang ditampilkan oleh sistem. 7. Sistem simbol lingkaran hitam. Proses pencarian berakhir setelah ayat atau surah dipilih. Gambar di samping adalah sebuah activity diagram yang menggambarkan alur proses tampilkan ayat, tambah simpan ayat dalam sistem dengan dua aktor utama, yaitu peneliti atau pengguna dan sistem atau sistem aplikasi. Berikut penjelasan tiap elemennya. Yang pertama yaitu peneliti. 1. Masukkan ketampilkan ayat atau simpan ayat. Pengguna masuk atau memilih menu untuk melihat dan menyimpan ayat. Yang kedua, pilih ayat dari hasil pencarian. Pengguna menelusuri hasil pencarian dan memilih ayat yang diinginkan. Yang ketiga, klik tombol cari. Pengguna mengklik tombol untuk memulai pencarian atau menampilkan isi ayat yang dipilih. Yang kedua yaitu sistem. Sistem menampilkan isi ayat. Sistem menerima input dari pengguna dan menampilkan isi dari ayat yang dipilih. Yang terakhir yaitu simpan ayat ke history atau favorit. Sistem menyimpan ayat tersebut ke dalam daftar histori pencarian atau sebagai favorit pengguna. Alur aktivitas yang pertama yaitu aktivitas dimulai dari sisi peneliti dan dilanjutkan ke sistem setelah pengguna melakukan tindakan. Yang kedua, panah antar elemen menunjukkan urutan aktivitas antar pengguna dan sistem. Yang ketiga yaitu sistem bulatan putih dan hitam menunjukkan awal dan akhir sistem proses. Gambar di samping adalah activity diagram yang menggambarkan proses logout dalam sebuah sistem. Diagram ini dibagi menjadi dua bagian utama berdasarkan peran peneliti ASER dan sistem. Peneliti ASER yang pertama yaitu masuk ke halaman logout. Pengguna dalam hal ini disebut peneliti, memilih atau masuk ke halaman untuk logout. Yang kedua yaitu klik tombol logout. Setelah masuk ke halaman logout, pengguna menekan tombol untuk keluar dari sistem. Yang ketiga yaitu sistem menerima permintaan logout. Sistem menerima aksi dari pengguna atau klik tombol logout sebagai permintaan untuk keluar. Yang keempat, sistem menampilkan halaman login. Setelah memproses logout, sistem mengarahkan atau mengembalikan pengguna ke halaman
sebagai tanda bahwa sesi pengguna telah berakhir. Alur aktivitas. Yang pertama yaitu diagram dimulai dari simbol bulatan putih atau awal aktivitas pada sisi pengguna. Yang kedua, aktivitas berpindah ke sistem setelah pengguna menekan tombol logout. Yang ketiga, sistem menanggapi permintaan logout dan berakhir dengan menampilkan halaman login. Yang terakhir yaitu proses diakhiri dengan simbol bulatan hitam atau tanda akhir aktivitas. Gambar di samping adalah diagram sequencer, urutan yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan beberapa komponen sistem dalam sebuah aplikasi. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses pengenalan atau pencarian ayat atau surah Al-Quran melalui kamera berlangsung dari awal hingga data disimpan atau ditampilkan. Aktor merupakan pengguna atau user dari sistem. Urutan interaksi 1. Login aktor pengguna. Pengguna melakukan login ke dalam aplikasi. 2. Ambil foto pengguna kamera. Setelah login, pengguna menggunakan kamera untuk mengambil foto, kemungkinan foto ayat Al-Quran. 3. Input ayat atau surah kamera ayat. Foto yang diambil oleh kamera diproses untuk mengenali teks ayat atau surah yang ada di dalam gambar. 4. Simpan ayat penyimpanan. Ayat atau surah yang berhasil dikenali atau disimpan ke dalam sistem penyimpanan. 5. Tampil ayat. Ayat pengguna. Sistem menampilkan ayat atau surah yang telah dikenali kepada pengguna. 6. Cari surah atau ayat. Pengguna ayat. Pengguna juga bisa melakukan pencarian ayat atau surah secara manual. 7. Pencarian ayat penyimpanan. Sistem melakukan pencarian berdasarkan input pengguna di dalam data yang telah dihapus. Komponen sistem yang terlibat. Pengguna, antarmuka pengguna tempat login dan input manual dilakukan. Kamera, untuk menangkap gambar yang berisi ayat. Ayat, modul yang memproses gambar menjadi teks, ayat atau surah. Penyimpanan, menyimpan dan ayat dan surah untuk pencarian dan tampilan kembali. Gambar di samping merupakan kelas diagram yang menggambarkan struktur data hubungan antar entitas dalam sebuah sistem yang kemungkinan berkaitan dengan pengelolaan data ayat dari gambar menggunakan proses OCR, yaitu Optimal Character Recognition. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kelas dan hubungannya. Yang pertama yaitu pengguna. Atributnya yaitu ID unik pengguna, ID history access, referensi ke history access tidak perlu disimpan di sini karena sudah ada di tabel history access. ID foto, referensi ke foto atau redundan karena sudah ada relasi. Nama yaitu nama pengguna, email yaitu email pengguna, password yaitu kata sandi. Relasi. Yang pertama, satu pengguna dapat memiliki banyak foto. Yang kedua, satu pengguna dapat memiliki banyak history access. Yang kedua yaitu foto. Atributnya yaitu ID foto, ID unik foto, ID pengguna yang mengunggah foto, tanggal foto diunggah, lokasi penyimpanan atau pengambilan foto. Relasinya yaitu setiap foto dimiliki oleh satu pengguna. Satu foto bisa mengandung satu atau lebih ayat. Ketiga, ayat. Atributnya yaitu ID ayat, ID unik ayat, ID foto asal ayat, surah, nama surah, nomor ayat dalam surah. Relasi, satu ayat terkait dengan satu foto. Satu ayat bisa diproses oleh proses OCR. Satu ayat bisa disimpan sebagai favorit. Satu ayat dapat direkam dalam history access. Keempat, favorit. Atributnya yaitu ID favorit unik, ID ayat yang disimpan, tanggal ditambahkan ke favorit. Relasi, satu ayat bisa masuk ke banyak favorit. Kelima, history access. Atributnya yaitu ID history access, ID unik history access, ID favorit. Mungkin digunakan untuk menunjukkan bahwa teks terjadi dari favorit. ID pengguna yang mengakses, ID ayat
ID ayat yang diakses, waktu akses terjadi. Relasi digunakan untuk mencatat interaksi pengguna dengan ayat. Keenam, admin. Atributnya yaitu ID admin, ID unik admin, nama admin, email admin, password, data sandi. Relasi, admin bertugas memproses foto melalui proses OCR. Ketujuh, proses OCR. Atributnya yaitu ID proses OCR atau ID unik proses OCR, ID foto yang diproses, ID ayat yang hasil proses, ID admin yang proses, hasil teks hasil ekstraksi, waktu proses, tanggal proses dilakukan, durasi. Setiap proses OCR dilakukan oleh satu admin dan menghasilkan satu ayat dari satu foto. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai desain model software yang akan kami kembangkan, yaitu Quran Camp. Terima kasih telah menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.